Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan suci ini, bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita umat manusia ini kepada peradaban hidup dari zaman jahiliyah hingga zaman modern ini yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang berhak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang Ustazah sayangi dan banggakan, juga orang tua murid yang saya hormati, perkenankanlah Ustazah saat ini akan membahas topik tentang manfaat dan hikmah dari berpuasa. Kita mulai dari manfaat berpuasa terlebih dahulu ya. Selain banyak sekali manfaat puasa dari perspektif agama, kita cari tahu dulu yuk banyak sekali manfaat perspektif dari segi kesehatan dalam berpuasa. Pertama, itu ada menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mengontrol berat badan, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, menurunkan kadar kolesterol, menyerap banyak sekali nutrisi, mengatasi sakit sendi, mencegah diabetes, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih sangat banyak sekali manfaat dari perspektif kesehatan jika kita berpuasa. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu sangat menyayangi umatnya karena ternyata selain banyak mendapatkan keberkahan bagi bekal kita, juga menjadi banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya kita langsung bahas saja berbagai macam manfaat dari perspektif dalam segi agama. Sebelumnya Ustazah mau tahu dulu nih, teman-teman sudah pada tahu belum manfaat berpuasa dalam perspektif agama Islam? Yang pertama, manfaat berpuasa dari perspektif agama Islam yaitu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berpuasa dengan hanya niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajat kita akan diangkat olehnya. Selain itu, kita akan mendapatkan pahala dan pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah mengantarkan manusia selamat di akhirat. Sama halnya dengan ibadah lainnya, puasa juga dapat mengantarkan kita selaku umat muslim untuk tetap selamat di dunia dan akhirat. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa itu penjaga ataupun perisai, maka janganlah berkata-kata buruk dan jangan berbuat kebodohan. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Ia mengulang ucapan itu hingga 2 kali. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak katsuri. Ia meninggalkan makanannya, minumnya, dan nafsu syahwatnya karena aku. Puasa itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sedangkan kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan lagi yang serupa. Dan bagi mereka yang berpuasa, ada kebahagiaan. Ia merasa senang berbuka lantaran puasanya, dan juga mereka senang berjumpa dengan Rabb-nya juga karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah sebagai pintu surga. Masya Allah. Bagi para ahli puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan adanya surga untuk mereka, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, pintu Ar-Rayyan tersebut akan tetap terbuka dan tertutup apabila semua para ahli puasa telah masuk ke surga.
Hal tersebut berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Sahal radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang ke surga melewati pintu itu kecuali para shahimun, yaitu orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu itu selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana para shahimun? Maka para shahimun itu berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang akan melewati pintu tersebut lagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah melindungi manusia dari perbuatan maksiat, perkataan buruk, menghina, berkelahi, dan perbuatan buruk lainnya. Yang terakhir adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa manfaat dari puasa yang dilihat dari segi perspektif agama. Selanjutnya, Ustazah akan membahas hikmah bagi umat muslim saat mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpuasa, khususnya hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mufakir. Puasa memberikan hikmah yang luar biasa bagi umat muslim yang menjalankan. Salah satu hikmahnya puasa Ramadan yaitu paling utama adalah memperbanyak amal dan ibadah. Pengertian puasa menurut bahasa Arab disebut as-saum atau asyam, yang berarti menahan diri. Maksudnya adalah menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Muslim yang melaksanakan puasa juga akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum puasa merujuk pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Nah, berikut ini akan Ustazah jelaskan beberapa hikmah dari berpuasa Ramadan yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan puasa merupakan salah satu ibadah yang membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Yang selanjutnya yaitu melatih kesabaran. Hikmah puasa yang kedua adalah melatih kesabaran. Karena bulan puasa juga dikenal dengan istilah bulan kesabaran. Dalam sebuah hadis disebutkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim, yang artinya hendaklah mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengajarkan kerukunan. Puasa pada bulan Ramadan dapat mengajarkan kerukunan dan kepedulian antara sesama dan dengan bersedekah. Pada bulan yang penuh berkah ini, manusia akan berlomba-lomba untuk memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan seperti anak-anak yatim dan fakir miskin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW pun menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Yang keempat yaitu tempatnya pengampunan dosa.
Hikmah puasa berikutnya adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Penjelasan ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, setelah mengetahui banyak hal dan manfaat dan hikmah dalam berpuasa, khususnya puasa Ramadan ini, Ustazah harap teman-teman semua semakin semangat lagi berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan hawa nafsu dan istiqomah dalam sholat wajibnya, sholat sunnahnya, rajin tadarusnya, dan beramal juga kebaikan-kebaikan lainnya. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa ya teman-teman semuanya. Nah, sekian saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf ya jika masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya Ustazah. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.